Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Buka hati kami ya Tuhan, semoga dalam mendengarkan sabda-Mu dan firman-Mu, kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Pentakosta menutup seluruh rangkaian liturgi Paskah yang berlangsung selama 50 hari. Gereja merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul Tuhan sebagai representasi gereja seluruh dunia dalam rupa lidah-lidah api yang menyala. Roh Kudus adalah anugerah besar bagi gereja yang mendampingi dan menjaga gereja agar tetap setia pada jalan Tuhan. Sebagai bagian dari gereja seluruh dunia, bagaimana kita dapat memaknai kehadiran Roh Kudus dalam dinamika hidup dan panggilan kita sehari-hari? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah para rasul diceritakan bagaimana Roh Kudus hadir atas gereja yang sedang berkumpul dengan setia menantikan kedatangannya. Kehadirannya ditandai dengan angin kencang yang disusul dengan penampakan lidah-lidah api yang bernyala yang turun atas para murid Tuhan. Roh Kudus hadir dan berkarya secara ajaib bagi gereja yang sedang berziarah, bagi kita yang sedang berjuang mewujudkan hidup dan panggilan di tengah arus dunia yang kian berkembang dari hari ke hari. Roh Kudus tinggal atas para murid, termasuk atas diri kita masing-masing, untuk selalu terarah hanya kepada Tuhan, setia pada jalan Tuhan,
dan hidup dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, peran Roh Kudus dalam hidup dan panggilan kita sehari-hari telah digariskan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, sebagaimana kita renungkan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus bersabda, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Roh Kudus menolong para murid Tuhan untuk pertama-tama mencintai dan mengimani Tuhan di sepanjang hidup. Ini merupakan hal yang pertama dan yang utama dalam hidup panggilan seorang murid Tuhan yang sejati. Tidak mungkin pengikut sejati tidak mencintai yang diikutinya. Tidak mungkin seorang beriman tidak mencintai yang diimaninya. Orang tidak akan mampu mencintai sesamanya apabila dirinya tidak mampu mencintai Tuhannya. Orang yang mau berjuang mencintai Tuhannya, pasti ia akan berjuang pula di saat yang sama untuk mencintai sesamanya, bahkan ciptaan lain di sekitarnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Rasul Santo Paulus mengundang kita, para murid Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam Roh Allah. Sebab orang-orang yang mau dipimpin dan dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Undangan bagi kita hari ini amatlah jelas. Marilah kita hidup dalam Roh Allah sebagai tanggapan kasih kita kepada Allah yang telah memanggil kita untuk keluar dari kegelapan dosa untuk masuk ke dalam cahaya kemuliaannya yang kekal. Roh Kudus akan menolong kita apabila kita sungguh menaruh kepercayaan kepada Allah serta berusaha dengan setia mengamalkan kasih Allah kepada sesama dan ciptaan lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Kita tidak menimbulkan polusi yang membahayakan alam. Kita membangun dialog baik dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita hadir dan menyapa orang-orang yang sakit, menderita, dan terpinggirkan. Kita memberdayakan masyarakat di sekitar kita sehingga terlepas dari jerat ketidakadilan sosial. Itu semua adalah sebagian dari banyak karya Roh Kudus yang dapat kita hidupkan dan kita wujudkan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Karya Roh Kudus akan berdaya guna bagi kita apabila kita mau membuka hati pada rencana kehadiran dan penyelenggaraan Roh Kudus untuk ikut ambil bagian dalam karya kasih-Nya, yaitu mewujudkan dunia yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Ya Allah Roh Kudus, datanglah dan terangilah hati kami, agar kami senantiasa hidup dalam Roh Allah dan dalam Allah, untuk mengamalkan kasih-Mu kepada sesama dan alam ciptaan di sekitar kami. Semoga dengan kedatangan Roh Kudus di hati kami masing-masing,
menguatkan kami, dan memberdayakan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.